Dalam rangka diseminasi modul 1.4 CGP tentang budaya positif, yaitu berbagi tentang budaya positif. Menurut saya ini tadi pakar mana ini dibatasi umur tidak, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin penting buat kita sebagai guru, dan setelah saya mempelajarinya ternyata bagus juga untuk parenting kita. Nah, budaya positif yang seperti apa? Jadi budaya positif di sini maksudnya itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah hingga menjadi sebuah kebiasaan. Budaya positif dia ini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, dan jika kita laksanakan dengan konsisten, nilai-nilai ini akan menjadi budaya positif yang bisa dimiliki oleh murid serta dapat mendukung terwujudnya profil belajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif itu kita harus mulai dari mana? Jadi maksud budaya positif itu kita akan membangun budaya positif pada murid. Langkah-langkahnya mungkin ada di sini. Yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam membangun budaya positif yaitu merubah paradigma mindset kita rubah dari yang selama ini stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ini kata Stephen R. Covey, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Nah, ini tadinya mungkin kita stimulus respon paradigma kita itu memandang semua itu sama. Nah, dengan berubah mindset kita harus berpikir bahwa kebutuhan masing-masing kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Paradigma baru, semua orang itu punya pandangan sendiri-sendiri begitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Kalau paradigma baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya, kalau stimulus respon itu kita memandang semuanya sama sesuai dengan kapasitas kita. Sementara di teori kontrol kita harus memahami setiap orang berbeda baik kebutuhan maupun cara pandangnya. Jadi untuk mengubah budaya, untuk melakukan budaya positif, kita ubah dulu mindset kita bahwa setiap orang itu berbeda dengan kebutuhannya yang juga berbeda. Jadi setiap orang punya karakteristik masing-masing, begitu inti dari teori kontrol. Nah, setelah kita mengubah mindset, langkah berikutnya untuk membangun budaya positif yaitu kita mewujudkan disiplin diri, disiplin positif pada murid. Nah, disiplin di sini maksudnya itu adalah disiplin diri, Bapak Ibu ya. Disiplin diri ini maksudnya itu bagaimana seseorang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Misalnya sebagai siswa itu tahu misalnya kayak merokok itu tidak baik untuk kesehatan, atau untuk agar tepat waktu mereka harus bangun pagi. Pada saat dia punya itu dalam dirinya, berarti dia sudah punya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu maksudnya seperti itu. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu menciptakan anak-anak itu agar punya disiplin diri tadi, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan punya motivasi intrinsik. Jadi anak itu berangkat sekolah misalnya punya motivasi dari
Itu tugas kita. Kemudian harus kita pahami setiap orang itu berbeda, dan setiap orang pada saat melakukan sesuatu itu memiliki motivasi yang berbeda juga. Motivasi yang pertama, pada saat seseorang berperilaku ada motivasi eksternal, ada internal. Kalau motivasi eksternal itu menghindari hukuman. Misalnya anak berangkat pagi karena takut dihukum Pak Made misalnya. Contoh kemarin. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Jadi selama ini kita sering kasih reward. Nah, itu tuh motivasi eksternal. Anak pinter biar dapat reward begitu ya. Nah, yang paling baik itu yaitu mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi internal itu yang bagus. Nah, di situ kita bagaimana kita memupuk biar anak itu punya motivasi dari dirinya sendiri untuk lebih baik. Jadi kalau menurut Alfikon, penghargaan atau hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi aslinya Bapak Ibu. Jadi yang paling baik adalah dari diri sendiri. Kemudian kita juga tadi kita sudah sepakat bahwa setiap orang itu berbeda, termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, pada saat terjadi masalah, mungkin kita bisa menggali anak itu dia masalahnya di mana, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, biologis, psikologis, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan pilihan, juga termasuk kebutuhan untuk merasa senang. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadilah masalah. Nah, pada saat masalah terjadi pada siswa misalnya, kita bisa menempatkan diri kita selama ini di 5 posisi kontrol ini. Ada 5 macam posisi kontrol pada saat kita mentreatment murid. Pertama, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Efeknya, murid akan sakit hati. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Itu hukuman, penghukum. Atau kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Efek sampingnya, murid akan merasa tidak berharga. Contoh, ibu kecewa sekali dengan kamu, nggak kasihan dengan orang tua kamu gini, gitu ya. Atau kadang-kadang kita ke murid juga sering sebagai teman, tapi murid akan bergantung pada guru. Contohnya, ayolah bantuin demi ibu ya, gitu ya. Atau ya sudah, nanti ibu bantu. Ya udah, nanti ibu yang kerjain. Jadi pada saat kita mengerjakan tugas anak, kita memposisikan diri sebagai teman. Negatifnya, murid akan bergantung pada guru. Ada juga pemantau, ini yang sering kita lakukan. Pemantau ini kita berperilaku sesuai aturan. Contohnya, dikit-dikit kita bawa aturan. Misalnya siswa terlambat, oh peraturannya apa? Hukumannya apa? Kalau kita bicara tentang peraturan, kita sebagai pemantau. Nah, yang terbaik itu posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas sikapnya. Posisi manajer ini kita pada saat anak bermasalah kita fokusnya di solusi. Contohnya kalimat yang bisa kita ucapkan, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Gitu. Misalnya dia membuat kekacauan, terus apa yang kita sepakati, seperti itu. Nah, ini contoh kasus adik terlambat. Kalau penghukum itu biasanya diikuti dengan nada suara tinggi, melotot, jadi tunjuk-tunjuk. Terlambat lagi, gitu ya. Nah, itu penghukum.
dan bersikap negatif. Kemudian kita sering kadang-kali membuat murid merasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus sedih gitu, lesu. Kamu ini gimana, Adi? Ibu sedih banget. Misalnya seperti itu. Ibu benar-benar kecewa. Nah, di situ murid akan merasa bersalah dan merasa kalau dia gagal. Kemudian sebagai teman, kita nada suara santai, bercanda. Ayo adik, kemarin kamu sudah janjikan gak terlambat lagi, gitu ya. Yaudah nggak apa-apa, duduk sana nanti baru bantu kerjain. Misalnya seperti itu sebagai teman. Murid akan senang dan akrab, namun sisi negatifnya murid akan bergantung pada guru. Karena semuanya dikerjain oleh guru, gitu ya. Kemudian pemantau, ini kita bawa peraturan atau sanksi. Contohnya, kamu terlambat 15 menit. Sudah tahu kan konsekuensinya? Nah, seperti itu. Murid akan memahami konsekuensi, tapi tidak muncul dalam dirinya sendiri. Yang terkait itu sebagai manajer, di mana kita fokus kepada solusi pada saat anak bermasalah. Contohnya, ini adiknya terlambat. Nah, di sini kata-katanya gini nih Pak gurunya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Besok lagi biar tidak terlambat bagaimana? Seperti itu. Jadi itu pada saat kita melakukan itu, kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi pada saat manajer itu suaranya tulus begitu ya, kalau ibu tidak marah, yang penting fokus kepada solusi. Nah, ini perbedaan penghukum membuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Kalau penghukum, guru sambil membentak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah, bisa jadi gurunya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kalau sebagai teman, gurunya nyari alasan. Nah, terus refleksinya, selama ini kita di rumah terhadap anak kita atau di sekolah dengan murid kita lebih sering di mana? Yaitu untuk refleksi masing-masing Bapak Ibu ya. Apakah kita seringnya di bagian teman atau penghukum? Biasanya kalau di rumah sama sekolah beda ya. Ya. Kemudian tadi kita sudah bahas ada kebutuhan. Kita mulai dari awal tadi ada budaya positif. Untuk membangun budaya positif kita merubah paradigma kita. Kemudian kita harus memahami kalau setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita mengetahui posisi kontrol yang terbaik pada saat ada masalah. Dan berikutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi dari dalam. Kenapa? Karena seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dibandingkan dengan peraturan. Maksudnya gini, anak yakin dalam dirinya sendiri, oh saya harus datang pagi. Itu lebih efektif daripada ada peraturannya ini gitu. Jadi sangat penting membangun keyakinan pada anak. Contoh nilai kebajikan itu ada nilai kebersihan, disiplin, keselamatan, saling menghargai dan sebagainya. Nah, keyakinan ini diharapkan kita bisa kembangkan di kelas masing-masing. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, kita tanyakan ke siswa, kelas kita itu mau kita kembangin nilai yang mana? Kemudian kita sepakati buat daftarnya, kemudian kita buat posternya. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas 12.1. Pertama kali saya beserta siswa sama-sama mendiskusikan nilai kebajikan yang ingin diwujudkan serta membuat visi kelas. Anak-anak, bagusnya kelas kita ini gimana?
Terus nanti si Abu, kelas kita ini catnya udah jelek, kata anak-anak 12-1. Ayo kita ganti sih Bu, yang agak lebih bagus. Baik, kita daftarin apa nilai-nilai yang ingin kita capai. Kemudian kita buat visi kelas. Nah, setelah itu terbuat, kemudian untuk mewujudkan nilai tersebut, coba masing-masing siswa membuat ide peraturan kelas yang cocok apa. Jadi setiap anak buat di kertas ide peraturan kelas. Kemudian kita bacakan satu-satu. Kemudian kita tulis di papan tulis, dan sebelah kanan itu keyakinan kelas yang kita peroleh. Kemudian disepakati. Di situ ada visi misi, ada keyakinannya 1 sampai sekian. Kemudian kita buat poster Bapak Ibu untuk lebih memuatkan. Misalnya nomor 1 ini semua 1 sampai sekian itu hasil diskusi anak-anak. Nomor 1 rajin masuk kelas dan aktif dalam KBM, 2 rajin piket, 3 datang tepat waktu dan tidak bolos. Sebaiknya tidak menggunakan kata tidak. Tapi kemarin ada beberapa anak-anak itu tetap dipakai biar novel, Andre, kelas 12-1 itu paham gitu kata anak-anak. Jadi kita tetap munculkan. Misalnya jadi diri sendiri dan mengembangkan bakat masing-masing. Itu semua kalimat itu dari anak. Setelah buat poster itu kita tempelkan di kelas. Ya, walaupun ini masih mengawali, hari ini Stephen aja tidak berangkat, setidaknya ini kita sudah mengawali membangun karakter, ya Bapak Ibu, budaya positif. Kemudian sebagai umpan balik, setiap siswa saya minta menuliskan, misalnya tadi bunyi keyakinan kelas nomor 1 apa, tanggung jawabnya bagaimana seharusnya. Misalnya nomor 1, rajin masuk kelas. Yang harus dilakukan itu rajin belajar, disiplin, mengkondisikan nada suara. Yang harus dia lakukan tahu tempat dan waktu. Nah seperti itu biar muncul kesadaran dari murid sendiri. Walaupun 12-1 ini masih 2 minggu ya Bapak Ibu melaksanakan ini, tapi kita coba. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah seni menegur Bapak Ibu. Pada saat siswa bermasalah, ada seni menegurnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi membantu murid memiliki tujuan dan lebih positif. Melalui restitusi, murid yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi. Jadi restitusi ini seni menegur siswa saat membuat masalah. Nah, ciri-cirinya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun fokusnya adalah siswa bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi juga memperbaiki hubungan, menuntun ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Langkahnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu, oh ini maaf saya kontak dari kapal, ternyata ini. Langkah restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, tujuannya mengubah, tadi anak melakukan kesalahan, pasti mereka di dalam diri merasa gagal, ada walaupun bolak-balik, pasti di dalam hatinya ada mereka merasa gagal. Nah, di sini kita mengubah perasaan gagal anak tersebut biar dia tidak merasa gagal. Itulah menstabilkan identitas.
sembari menstabilkan identitas, kita membuat anak biar mereka tidak merasa sebagai orang yang gagal. Contohnya, tapi ini sesuaikan dengan kasus Bapak Ibu ya. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok kayak gitu. Tapi lihat dulu, misalnya kalau pencurian helm atau pencurian motor, nggak apa-apa berbuat salah. Mungkin kita ambil pilih yang lain. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita lebih fokus kepada solusi. Mungkin kita pilih kalimat yang itu gitu. Kemudian langkah kedua pada saat siswa membuat masalah, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi ini kita menggali alasan siswa berbuat sesuatu. Kan tadi kita sudah bahas 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan itu mana yang mereka tidak terpenuhi? Jangan-jangan di rumah dia tidak mendapat kasih sayang, makanya membuat masalah. Bisa jadi secara ekonomi kebutuhan hidupnya kurang, mereka buat masalah. Jadi langkah kedua kita menggali permasalahan siswanya apa. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, Ibu yakin kamu memiliki alasan hingga melakukan ini. Coba ceritakan alasannya. Bapak paham pasti ada alasan kamu melakukan itu. Coba ceritakan. Jadi intinya kita menggali apa alasan siswa melakukan sesuatu. Dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan atau solusi. Jadi ini pada dasarnya kita akan membangkitkan motivasi siswa. Ini dilakukan setelah kita membuat anak tidak merasa gagal, dan yang kedua kita menggali alasannya, baru kita tanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kamu harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa solusi yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Apa yang harus kamu lakukan agar tetap masuk kelas? Seperti itu. Ini nanti kita skip aja. Nah, Bapak Ibu, tadi restitusi itu seni menegur siswa pada saat bermasalah. Kunci suksesnya yaitu kita bisa memilih kalimat yang tepat untuk berdialog dengan murid dengan 3 langkah tadi. Nah, kemudian saya mohon umpan baliknya Bapak Ibu. Monggo Bu Yeni di ini nanti bisa sambil ya dituliskan di sticky note-nya. Yang pertama langsung jawabannya aja Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini? Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini? Yang kedua, pembelajaran apa saja yang Bapak Ibu bisa ambil setelah menerima materi ini? Yang ketiga, perubahan yang Bapak Ibu ingin lakukan setelah mengetahui materi budaya positif ini. Nanti bisa nyanyi saja ya Bapak Ibu. Ininya saya screen saja. Baik Bapak Ibu, waktu untuk sesi diseminasi ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Karmana. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Yanta Esos, guru sosiologi sekaligus warga kesiswaan di SMA Negeri Nanggung. Saya sangat merasa senang dan berbahagia telah menyaksikan diseminasi
terkait dengan disiplin positif di sekolah. Kenapa saya merasa sangat senang dan bahagia? Karena materi ini sangat membantu saya dalam memahami bagaimana seharusnya guru mengelola diri dan mengelola siswa, terutama dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Setelah mengikuti diseminasi ini, pembelajaran yang Bapak ambil? ya, pembelajaran yang saya dapatkan adalah yang pertama bahwa ternyata mengelola diri dan mengelola siswa itu tidak mudah. Jadi seorang guru harus terus belajar dan belajar, memahami konsep disiplin belajar itu, disiplin positif itu seperti apa, dan tentunya mau merubah diri, merubah paradigma, merubah pemahaman tentang bagaimana seharusnya kita memandang diri kita, dan terutama dalam memandang siswa dengan berbagai keragamannya. Kita tidak bisa memperlakukan siswa sama, kemudian bagaimana trik-trik kita misalnya menyampaikan pemikiran, mengoreksi siswa, kemudian menegur siswa dengan tepat sehingga terbangun nanti diri siswa yang tentunya adalah diri siswa yang berkembang melalui proses penyadaran pada dirinya. Kemudian program kerja yang akan saya lakukan tentu pertama sebagai guru saya harus mengevaluasi diri bagaimana pola interaksi saya dengan siswa. Apakah ketika saya misalnya berinteraksi ada hal yang tidak sesuai dengan konsep dan prinsip disiplin positif ini? Misalnya ketika saya menegur siswa, saya harus seperti apa? Ketika saya misalnya menyampaikan ide dan gagasan kepada siswa, seharusnya seperti apa? Yang kedua, selaku waka kesiswaan, tentu menjadi tugas berat saya dalam menyusun tata aturan, tata tertib, atau juga keyakinan sekolah yang mencerminkan penerapan disiplin positif. Sehingga pelayanan kami kepada siswa menjadi optimal dan menghasilkan lulusan atau siswa yang tentunya memiliki karakter kepribadian yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Valen. Saya adalah guru BK SMA Negeri 6 Intro. Perasaan saya setelah mendapatkan materi dari Bu Wisna, saya merasa senang karena saya mendapat wawasan baru mengenai budaya positif dan pembawaan materi Bu Wisna yang sangat menyenangkan, sehingga saya dapat memahami dengan baik apa itu budaya positif, keyakinan diri, dan bisa menerapkannya nanti di kemudian hari. Kemudian yang dapat saya pahami adalah saya dapat memahami budaya positif dan keyakinan diri ini adalah suatu unsur yang penting untuk peserta didik supaya peserta didik bisa lebih baik lagi ke depannya dengan motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Yang terakhir, apa yang akan dilakukan setelah mendapat wawasan ini? Saya kira saya dapat memperbaiki serta memilih kalimat-kalimat yang tepat untuk berdialog dengan siswa supaya bisa melaksanakan restitusi dengan baik. Terima kasih. Harapannya kalian itu kita bisa diskusikan gimana kita membuat peraturan kelas yang bisa idenya dari kalian sendiri. Harapan ibu, kalian bisa lebih baik dari kelas 10. Untuk itu, kira-kira apa kesepakatan kelas kita atau peraturan kelas kita untuk kebaikan kelas ini? Contohnya nih, tadi masih banyak yang terlambat. Kalau banyak yang terlambat, apa positif negatifnya? Ketinggalan belajar. Mungkin tidak? Oke. Nah, untuk itu mungkin kita sepakati, misalnya datang harus bagaimana, kalau di kelas harus bagaimana. Jadi ibu iniin ke kalian
silakan. Kerajinan, kebersihan, apa lagi? Macam-macam ya. Silakan tuliskan idenya. Tidak. Semacam resolusi gitu ya, yang dia kelasnya bisa bagus, terus diri sendiri bisa bagus, apa yang harus kita lakukan? Bisa. Dari kehadiran, kerajinannya, dari kebersihan kelas, dari keamanan, apa lagi? Misalnya saling menghargai. Apa yang kalian ingin bangun kelas ini di 1 tahun ini? Ya, 3. Nanti kita tempelin. Dan yang nanti di CCTV. Cinta, kok kayak ini kan baru ide, ya. Kita sepakati, cocok atau tidak, gitu. Ya. Ya, Ibu baca ini sepakati, kalau sepakat tulis. Kalau tidak sepakat kita skip. Ya. Oke. Yang pertama, rajin bikin kelas. Tak boleh lewat ya? Boleh. Jadi gimana? Oke, tulis rajin piket kelas.
Nomor 2, jangan ada yang bolos. Nah, setuju nggak? Bolos itu urusannya cuma satu, ngomong apa enggak, ya kan? Ya. Kalau ada omongan kami izin itu judulnya bolos apa tidak? Tidak bolos. Jadi kalau bolos itu gimana? Ini besok bolos izinnya ya. Antara bolos dan tidak itu batasnya cuma satu, yaitu izin. Gimana? Ya. Kalau kalimat positifnya apa? Tidak bolos itu kalau diganti dengan kalimat positif apa? Oh, enggak menggunakan kata tidak. Rajin masuk kelas gitu. Ya, rajin masuk kelas. Ya. Rajin masuk kelas di jam pelajaran. Gitu. Setuju? Jadi kalau ada kemampuan bagaimana? Rajin masuk kelas. Dilarang ribut saat jam pelajaran. Belajar tidak terlalu teriak-teriak. Kalimat positifnya gimana? Dan risik. Gimana? Nyam. Kan ada saatnya kita harus begini, ada saatnya kita ini, itu bagusnya gimana? Bahasanya gimana bagusnya? Apa? Iya. Tertib. Tertib saat guru menjelaskan pelajaran. Bangga ke sekolah nih, bukan lo yang jelek. Ini. Oke, ini sama nih. Tidak terlalu teriak, sama. Jaga kata pembicaraan. Nah, kalau jaga kata pembicaraan ini hubungannya sama apa? Sama acong. Saling apa? Ya, jadi di kelas bakunya saling apa? Ya, boleh saling menghargai sesama teman dan guru ya. Saling menghargai sesama teman dan guru. Kemudian ini sama, dilarang mengambil barang orang lain. Ya. Jadi batas antara ngambil sama pinjam itu apa? Kata-kata ya. Ya. Kalau ngomong itu judulnya ya. Tapi kalau nggak ada omongan, ya. Oh ini bahasanya bagus, kita izin saat ngambil barang orang lain gitu. Memadai. Jadi ini aja. Setiap pulang sekolah wajib bersihkan kelas. Oke, tadi wajib piket sudah sama kan? Setiap pagi sampai pulang sekolah baju harus rapi. Gimana? Kalian suka rapi apa tidak rapi? Menjaga kerapihan diri gitu ya.
udah. Datang tepat waktu. Bagus buat kalian apa tidak? Bagus. Kita wujudkan. Ya. Harus. Dari Natal sudah datang jam 7. Harus. Ya. Datang tepat waktu. Harus. Kalian lebih pada ini. Ya. Pikir, udah datang tepat waktu, udah. Menjaga kenyamanan kelas. Kapan kelas itu nyaman? Nyamannya gimana? Tadi sudah ikut kelas seperti ini ya. Sudah ada ya. Tertib, makan dulu. Nanti kita tambahkan tidak nyaman. Kita tambahin tidak nyaman. Kebersihan tadi sudah. Keamanan selain mengambil barang orang lain apa yang perlu ditambahkan? Toilet apa? Ada. Berarti tidak merusak barang orang lain. Tidak merusak barang orang lain atau ruangan kelas. Iya. Ya, tidak merusak fasilitas. Dan barang-barang lain. Ya. Dan barang-barang lain. Tetap tepat waktu. Dilarang ribut sama udah ya. Handphone di silent saat pelajaran gimana? Belajar dulu. Nah ini nih pertemuan ibu nih. Kalau belajar saat guru menjelaskan gimana? Jarang lagi biasa belajar. Kalau belajarnya gini, menggunakan handphone sesuai kondisi. Ya, maksudnya harus tahu maksudnya kapan kamu pakai, kapan harus menyimak dulu gimana? Nomor 10 menggunakan HP sesuai penggunaan handphone sesuai kondisi. Kebersihan sudah, sampah sudah. Ajar. Oke, sudah, mengambil gambar sudah. Oke, perhatikan. Dari yang udah ada di sini itu hampir sama. Ibu lihat itu kalau minjem itu pulangin. Emang ada apa? Jadi gimana? Kita sepakati. Tulis nomor 11.
berbagi ilmu. Ya, Bu. Saling ajarin. Ya, boleh. Kalian setuju? Setuju. Ilmu ini berupa apa nih ilmu? Bukan contekan kan? Ya, boleh. Ini menjaga ketertiban keindahan kelas, sopan santun. Oh ya boleh nih. Ya. Tadi ada senyum tadi, ramah dan sopan santun. Nomor 12. 3S, Bu. Salah apa? Oke. Senyum ramah. Senyum ramah dan sopan. Sudah ambilnya. Oh, terus saya bawa, Ji. Ya, semuanya udah di situ ya. Sopan. Oke, ini ada 12. Ada 12 kesepakatan kelas. Kita sepakat? Sepakat untuk lebih baik diri sendiri dan kelas. Sepakat? Semua nih? Datang satu. Oke, kita sama-sama. Kalian sama-sama kita mulai besok. Ya, hari ini. Ya. Setuju? Setuju. Jadi jadikan keyakinan kelas ini sebagai mindset kalian. Oke. Target 1 tahun ke depan karakternya lebih baik dari kelas. Oke. Katakan di mana? Nanti kita katakan di sana. Jadi kemarin itu diminta Pak Made untuk ini. Ya. Siap, Bu. Silakan masing-masingnya. Urut-urut. Itu namanya Ridho. Ya. Mau dong. Ini loh. Digaris dulu loh, Dok. Set gitu loh, Dok. Set. Enggak apa-apa, fleksibel aja jadi. Iya, 11. Apa sih? Mana? Arisan. Iya, jadi kan. 2000. Buat dokumenter pos nanti kalau udah banyak. Harus Gini, Con. Tadi kan dia mati gaya. Tahu nih. Dia kan mati gaya nih. Sabar dulu. Ada. Mau beli enggak? Mau kafe rujak. Ini kecil-kecil udah sudah. Tuh kan kayak gitu. Pintunya tutup aja. Sip gitu. Lampunya
Kan kita mau memperbaiki diri. Game di kelas boleh ya? Iyalah. Di rumah tuh kurang tidur. Iya, Pak. Iya. Yanto. Anak kecil lagi jangan-jangan. Ini kayak setrika. Ini aja nggak apa-apa, Bu. Saya nggak ada istirahat. Dimaksud kosongnya, Bu. Ini adalah idenya kalian. Saya tulis di situ. Nanti ibu bacakan. Gimana? Rehan ada komplain? Gimana? Saat apa? Saat ada pelajaran ya. Oke, udah. Boneka, ya boneka. Lagi main game. Itu kan kita nggak boleh bermain game. Tidak menggolong. Ya, nanti kena ini. Udah simetris belum? Mana main? Kalian dari istirahat. Ayo. Ya, istirahat. Ya. Ya, kamu udah lulus. Udah. Mana main? Nih, Kalian di mana? Assalamualaikum Bu, maaf Bu, permisi. Waalaikumsalam, silakan Ayu. Bu, Gimana Ayu? Tadi Ibu cek saat di kelas pelajaran Ibu Ayu tidak ada. Ayu kemana? iya Bu, maaf Bu, tadi Ayu ketiduran dan ngantuk saat sholat duha.
sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran matematika hari ini, Bu. Oh, ketiduran. Oh, Ibu juga pernah seperti itu ya. Ini hal yang biasa. Ibu yakin pasti Ayu ada alasannya kenapa sampai ketiduran di masjid. Coba ceritakan. Iya, Bu, semalam Ayu main game sampai jam 2 malam, jadi kurang tidur, Bu. Wah, seru nih main gamenya ya. Tapi kalau sampai jam 2 malam itu gimana kira-kira Ayu? Iya, Bu, jadi kurang main game sampai tengah malam memang tidak baik untuk kesehatan, jadi ngantuk dan mengganggu pembelajaran waktu di kelas, Bu. Jadinya ketiduran dan tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu keyakinan kelas apa yang tidak Ayu laksanakan? Hadir dan mengikuti pembelajaran matematika hari ini, Bu. Iya, jadi akibatnya Ayu jadi ketinggalan pelajaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya bagaimana? Ayu akan mengerjakan pembelajaran matematika hari ini, Bu. Nanti akan Ayu kerjakan pada jam istirahat kedua. Baik. Kemudian, agar tidak terjadi lagi, kira-kira keyakinan apa yang harus Ayu laksanakan? Mulai sekarang, Kemudian, agar tidak terjadi lagi, kira-kira keyakinan apa yang harus Ayu laksanakan? Ayu akan mengurangi waktu main game, Bu. Nanti Ayu akan tidur lebih awal sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, jadi main game seru ya. Main game boleh untuk mengisi waktu, namun harus pintar-pintar mengatur waktu. Begitu ya Ayu ya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya Febiana. Menurut saya dialog tadi cukup bagus. Murid akan digiring memiliki kesadaran diri untuk bisa mengatur waktu, mengurangi main game sehingga tidak mengganggu pelajaran atau kesehatan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ayu, mengapa kertas-kertasnya dibuang seperti ini? Mohon maaf, Bu, tadi Ayu iseng saja. Ya, berbuat iseng itu hal yang biasa. Semua orang mungkin sudah pernah melakukannya ya. Ibu lihat Ayu membuang kertasnya di teras sekolah. Mungkin tadi Ayu bisa saja membuangnya di selokan atau di taman sekolah, sehingga lebih susah untuk dibersihkan. Nah, coba ceritakan mengapa Ayu iseng melakukan ini. Mohon maaf, Bu, tadi Ayu merasa bosan sehingga melempar-lempar kertas untuk hiburan. Main kertas untuk hiburan itu boleh saja. Namun, apabila bertaburan dan mengotori teras seperti ini, kira-kira apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Nah, keyakinan kelas mana yang tidak Ayu laksanakan? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, kemudian menurut Ayu, sampah-sampah yang bertaburan ini, bagaimana cara mengatasinya? Ayu akan membersihkannya, Bu. Baik, untuk berikutnya, apabila Ayu bosan, kemudian iseng, kira-kira apa yang harus Ayu lakukan agar tidak mengotori lingkungan seperti ini? Mungkin Ayu akan menggambar dan menulis di buku gambar, Bu. Nah, itu lebih baik ya. Jadi memaksimalkan potensi yang Ayu miliki tanpa harus merusak lingkungan sebagai hiburannya, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Izin membersihkan ya, Bu. Ya, silakan. Halo, saya Febiana. Menurut saya dialog ini sangat menarik. Murid bisa tergerak untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang sering merasa bosan, iseng, namun tidak mengotori lingkungan. Murid dapat menyadari dari kesalahannya, maka